bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sania Usela dan di samping saya ada Restia Sesa dan Seri Ulan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudulkan tentang sejarah dan sistem pendidikan Islam di Mesir. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B, dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Ibu Ika Kurnia Sofiani STHI MPDI. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Restia Trisesa, kepadanya dipersilakan. A. Sejarah pendidikan di Mesir. Secara historis, perkembangan pendidikan di Mesir dimulai pada saat mendaratnya Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 sampai 1799 di Mesir karena merekalah yang mengenalkan kemajuan Barat. Di saat itu, kerajaan Utsmani dan kaum Mamluk yang menguasai Mesir sudah sedikit melemah. Napoleon mendarat di Alexandria pada tanggal 2 Juni 1798 dan keesokan harinya kota pelabuhan yang penting ini jatuh. 9 hari kemudian, Rashid, suatu kota yang terletak di sebelah timur Alexandria, jatuh pula. Pada tanggal 21 Juli, tentara Napoleon sampai di daerah piramid di dekat Kairo. Pada tanggal 18 Agustus 1799, Napoleon meninggalkan Mesir kembali ke tanah airnya karena saat itu perkembangan politik di Perancis menghendaki kehadirannya. Ekspedisi yang dibawanya ia tinggalkan di bawah pimpinan Jenderal Kleber. Pada tahun 1801 terjadi pertempuran antara pasukan yang dibawa Napoleon di Mesir dengan armada Inggris. Kekuatan Perancis di Mesir mengalami kekalahan. Akhirnya ekspedisi pasukan Napoleon yang dipimpin Jenderal Kleber itu meninggalkan Mesir pada tanggal 31 Agustus 1801. Berikut ini adalah upaya dan strategi pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh sejumlah tokoh dan reformis di Mesir pada abad ke-19. Yang pertama itu ada mendirikan Kementerian Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Sekolah. Yang kedua, mengirim pelajar-pelajar Mesir untuk belajar ke Barat. Yang ketiga, memperluas akses pendidikan. Yang keempat, menata sistem dan struktur lembaga pendidikan. Yang kelima, mengintegrasikan kurikulum pendidikan. Yang keenam, menciptakan inovasi baru dalam metode pendidikan. Adapun tujuan-tujuan utama dari pendidikan di Mesir adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dan mengembangkan warga Mesir dengan cara yang akan membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang berubah modern untuk menghadapi tantangan terbarukan. Selain memungkinkan mereka untuk memahami dimensi religius, nasional, dan budaya dari identitas mereka. Yang kedua, pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis. Yang ketiga, upaya pembentukan negara independen setelah bebas dari penjajahan Barat. Yang keempat, pendidikan juga dimaksud sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja. Yang kelima, pendidikan harus mampu mengirim masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri. Yang keenam itu ada pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemampuan tulis baca, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan. Baik, langsung saja. Yang B, sistem pendidikan di Mesir. Yang pertama yaitu pengelola pendidikan di Mesir. Di Mesir terdapat beberapa lembaga yang menjadi pengelola utama pendidikannya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Pengajaran atau pengelola pendidikan dasar dan menengah,
Yang kedua, Kementerian Pendidikan Tinggi atau pengelola pendidikan tinggi. Yang ketiga, Kementerian Negara Urusan Riset atau pengelola riset yang terkait dengan pendidikan. Yang keempat, Kementerian Urusan Al-Azhar, pengelola pendidikan agama dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun untuk siswa berusia 6 sampai 12 tahun. Pendidikan dasar merupakan tahap pertama dari 9 tahun siklus wajib belajar di Mesir. Kementerian Pendidikan menetapkan kurikulum dan semua sekolah harus mengikuti kurikulum yang ditetapkan. Yang ketiga, pendidikan menengah pertama. Selanjutnya setelah pendidikan dasar, para siswa akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yang berlangsung 3 tahun. Tingkatan ini untuk siswa berusia 12 sampai 15. Kurikulum pada tahap ini meliputi bahasa Arab, pertanian, seni bahasa Inggris, pendidikan industri, matematika, musik, studi agama, dan ilmu sosial. Yang keempat, pendidikan menengah atas. Sekolah menengah atas berlangsung selama 3 tahun untuk siswa berusia 15 sampai 18. Ada 3 jenis sekolah menengah atas. Yang pertama, sekolah menengah umum yang menawarkan program akademik dalam persiapan untuk pendidikan tinggi. Yang kedua, sekolah menengah Al-Azhar yang menawarkan program akademik dengan penekanan pada pengajaran agama Islam. Yang ketiga, sekolah menengah teknik yang menawarkan program teknik dan kejuruan di mana siswa mengkhususkan diri dalam salah satu dari 3 aliran yang berlangsung 3 sampai 5 tahun, teknik industri atau pertanian. Yang kelima, pendidikan tinggi. Negara Mesir memiliki beberapa perguruan tinggi yang sangat handal, yang banyak diminati mahasiswa dari berbagai negara, bahkan dari Amerika, Kanada, Malaysia, Inggris, dan termasuk Indonesia. Yang keenam, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana di luar sistem formal. Pendidikan non-formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. C. Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Mesir. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaru di Mesir yang berasal dari keturunan Turki. Selanjutnya, ia masuk ke dinas kemiliteran dalam bidang tersebut. Ia menunjukkan kecakapannya sehingga dalam waktu singkat pangkatnya naik menjadi perwira. Yang kedua, Rifa'ah Badawi At-Tahtawi. Rifa'at Badawi At-Tahtawi lahir di Tahta tahun 1801. Sejak kecil ia sudah dipaksa belajar dengan bantuan keluarga dari ibunya. Pada usia 16 ia belajar di Al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan studi di Prancis. Dalam perjalanan ke Paris ia belajar bahasa Prancis. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani semasa hidupnya sering berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Ia tinggal di Mesir selama 8 tahun. Namun meskipun hanya sementara di sana, pengaruhnya di Mesir sangatlah besar. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, pada intinya Islam sangat tepat dijadikan sebagai landasan bagi sebuah masyarakat modern. Yang keempat ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang yang cerdas, akan tetapi pada awalnya ia tidak terlalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Menurut Abduh, pendidikan merupakan lembaga yang paling strategis untuk mengadakan pembaharuan sosial secara sistematis. Yang kelima itu ada Rashid Ridha. Corak pembaruan yang dibawa oleh tokoh Rashid Ridha ini merupakan gerakan pembaruan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Kemajuan Islam pada zaman klasik adalah karena mereka umat Islam mementingkan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada Ali Mubarak. Ali Mubarak dipandang sebagai peletak dasar dari Laihah Rajab, semacam rencana pendidikan yang terpadu bagi bangsa Mesir yang berdasarkan kerakyatan dengan sasaran pengembangan lembaga pendidikan, penelitian, lembaga pendidikan di daerah dan
penerbitan administrasi pendidikan yang dipusatkan di kantor pemerintah daerah. Yang ketujuh ada Toha Husain. Untuk meningkatkan intelektual umat Islam, beliau melihat bahwa perguruan tinggi adalah sarana terbaik mencetak ilmuwan dan tenaga ahli yang diharapkan melakukan perubahan-perubahan fundamental yang dapat memajukan Mesir yang saat ini masih berada pada kondisi yang memperhatikan dan terbelakang dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan di bidang dengan dunia barat. Kesimpulannya, pembaharuan pendidikan di Mesir adalah upaya yang bertujuan untuk merestrukturisasi dan memperbaiki sistem pendidikan di negara ini. Pembaharuan ini didorong oleh kesadaran akan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menanggulangi tantangan yang ada, dan mempersiapkan generasi muda Mesir untuk menghadapi perubahan global dan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks. Sistem pendidikan di Mesir adalah sistem yang mengalami berbagai perubahan sering berjalan waktu, namun ada beberapa karakteristik utama yang dapat digambarkan tentang sistem pendidikan di negara tersebut. Sistem pendidikan di Mesir terdiri dari beberapa tingkatan. Ini termasuk pendidikan prasekolah, pendidikan dasar atau wajib selama 9 tahun, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.